Seorang gadis miskin mendadak kaya raya, bikin warga syok saat tahu rahasia yang ia sembunyikan. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di jantung Kalimantan, seorang wanita muda bernama Laila menjalani kehidupan yang penuh perjuangan. Bersama ibunya, ia tinggal di sebuah gubuk kecil yang terbuat dari kayu lapuk dan beratapkan daun rumbia. Meski hidup dalam kesederhanaan, semangat Laila untuk membantu ibunya tidak pernah surut. Setiap hari adalah perjuangan, tapi Laila tidak pernah mengeluh. Laila menghabiskan sebagian besar waktunya bekerja serabutan. Kadang ia mengumpulkan kayu bakar untuk dijual, mencari sayur mayur di hutan untuk dimakan, atau menjual kerajinan sederhana yang ia buat dari rotan di pasar desa. Ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan hanya bisa berbaring di rumah, membuat Laila menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Pagi itu, langit desa masih berkabut, dan udara dingin menyelimuti gubuk mereka. Laila membuka wadah beras di sudut dapur dan menemukan bahwa persediaan mereka sudah hampir habis. Ia memandang ibunya yang terbaring lemah di atas tikar bambu. "Kita hampir kehabisan makanan, Bu," ucap Laila dengan suara pelan. Ibunya hanya tersenyum tipis, meski garis kekhawatiran terlihat jelas di wajahnya yang tirus. Dengan tekad bulat, Laila memutuskan untuk pergi ke hutan, meski ia tahu risiko yang harus dihadapi. Hutan itu dikenal angker. Banyak cerita tentang roh-roh penjaga hutan yang marah jika habitat mereka diganggu. Tapi Laila tidak punya pilihan lain. Ia harus mencari jamur, rotan, atau apa saja yang bisa ditukar dengan makanan di pasar. Laila mengenakan selendang usangnya, menggenggam parang kecil, dan memasukkan keranjang bambu ke punggungnya. "Aku akan segera kembali, Bu," katanya sebelum melangkah keluar gubuk. Ibunya hanya memandangnya dengan mata penuh harap dan doa. Hutan itu gelap meski matahari sudah mulai naik. Pohon-pohon besar dengan akar yang mencuat dari tanah menciptakan bayangan menyeramkan. Suara burung dan serangga bercampur menjadi satu, menggema di antara pepohonan. Laila melangkah dengan hati-hati, menyusuri jalur kecil yang nyaris tak terlihat di antara semak-semak lebat. Ia sudah sering masuk ke hutan untuk mencari rotan atau kayu, tetapi setiap kali melangkah lebih dalam, ia selalu merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Semakin jauh ia masuk, semakin lebat pepohonan di sekelilingnya. Udara terasa lebih dingin, dan suara gemerisik daun terdengar dari arah yang tidak jelas. Namun, Laila tetap berjalan, mengabaikan rasa takut yang perlahan-lahan menjalari tubuhnya. Ia memegang erat parangnya, siap berjaga-jaga jika ada bahaya. Ketika ia berhenti untuk mengikat sepatunya yang lepas, Laila mendengar sesuatu, sebuah suara lembut yang terdengar seperti bisikan. Suara itu samar, seperti datang dari jauh, tetapi jelas terdengar. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tetapi tidak melihat siapapun. "Siapa di sana?" tanyanya. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah suara angin yang berembus melalui dedaunan. Dengan napas tertahan, Laila melanjutkan langkahnya. Namun, bisikan itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Kali ini, ia merasa seperti sedang dipanggil. Jantungnya berdegup kencang, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takutnya. Ia mengikuti arah suara itu, melangkah lebih jauh ke dalam hutan yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Setelah berjalan cukup jauh, ia tiba di sebuah area terbuka yang dikelilingi pohon-pohon besar. Di tengah area itu terdapat sebuah pohon raksasa dengan akar-akar besar yang menjalar ke segala arah. Di bawah pohon itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Sebuah kain merah tergantung di salah satu akar pohon, seolah-olah ditinggalkan dengan sengaja. "Kain ini apa artinya?" gumam Laila. Tangannya gemetar saat ia mencoba menyentuh kain itu. Namun, sebelum ia sempat menyentuhnya, suara gemerisik yang keras terdengar dari balik semak-semak. Laila mundur dengan cepat, memegang erat parangnya. Dari balik semak, muncul seekor binatang besar yang membuatnya membeku. Seekor rusa dengan tanduk bercabang banyak berdiri di hadapannya. Tapi yang membuatnya tercengang, rusa itu memiliki mata yang bercahaya seperti api, dan tubuhnya terlihat seolah-olah bersinar dalam kabut. Rusa itu menatap Laila tanpa bergerak, seakan ingin mengatakan sesuatu. Laila hanya bisa berdiri terpaku,
menatap makhluk itu dengan campuran rasa takut dan takjub. Ia tidak tahu bahwa perjalanannya ke dalam hutan pagi itu akan menjadi awal dari sebuah kisah yang tidak akan pernah ia lupakan. Saat sedang memotong rotan di bawah pohon besar, Laila berkonsentrasi penuh pada pekerjaannya. Ia sudah berhasil mengumpulkan beberapa batang rotan yang cukup panjang untuk dijual di pasar. Suara burung-burung hutan dan gesekan dedaunan menjadi latar yang biasa ia dengar di dalam hutan. Namun, tiba-tiba, semuanya berubah. Di tengah keheningan, Laila mendengar suara samar yang tidak biasa. Suara itu terdengar seperti rintihan, seperti seseorang yang kesakitan. Awalnya, Laila mengira itu hanya suara hewan liar. Tapi, semakin lama ia mendengarkan, semakin jelas suara itu. Itu bukan suara hewan. Itu seperti suara manusia, suara yang lemah dan penuh penderitaan. "Halo? Siapa di sana?" seru Laila dengan nada ragu, mencoba mengatasi rasa takutnya. Tidak ada jawaban. Hanya suara rintihan lirih yang terus terdengar, seakan memanggilnya. Hatinya diliputi keraguan. Ia tahu bahaya selalu mengintai di hutan ini, tetapi suara itu membuatnya tidak bisa mengabaikan. Jika benar ada seseorang yang membutuhkan bantuan, ia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Dengan napas tertahan, Laila memberanikan diri melangkah ke arah suara itu. Setiap langkah terasa berat. Semak-semak yang lebat dan akar pohon yang mencuat dari tanah membuat jalannya semakin sulit. Parang di tangannya ia genggam erat, berjaga-jaga dari kemungkinan terburuk. Keringat mulai mengalir di dahinya, meski udara hutan terasa dingin. Suara itu semakin jelas. Kini ia yakin, itu adalah suara seseorang yang sedang meminta pertolongan. Rintihannya membuat bulu kuduknya berdiri. Di tengah rasa takut, Laila mencoba menguatkan dirinya. "Aku harus menolongnya," gumamnya pelan. Setelah berjalan beberapa saat, ia sampai di sebuah area yang terasa berbeda. Udara di tempat itu terasa lebih dingin, dan cahaya matahari yang seharusnya menembus celah-celah pepohonan tiba-tiba terasa surut. Di depannya, terdapat semak-semak tebal yang tampak seperti membentuk sebuah dinding alami. Suara rintihan itu kini terdengar jelas, hanya beberapa langkah lagi. Laila menyibak semak-semak dengan parangnya. Di balik semak-semak itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Di tengah tanah yang dipenuhi akar pohon besar, ada sebuah lubang kecil yang nyaris tersembunyi oleh dedaunan kering. Dari dalam lubang itu, suara rintihan terus terdengar. "Halo? Apakah ada orang di sana?" tanya Laila, kali ini dengan suara lebih tegas. Tidak ada jawaban, hanya suara rintihan yang semakin melemah. Rasa takut dan penasaran bercampur dalam pikirannya. Dengan hati-hati, ia mendekati lubang itu. Ketika ia mencoba melihat ke dalam, sebuah bayangan bergerak cepat dari dalam lubang, membuatnya mundur dengan kaget. "Siapa? Siapa itu?" serunya dengan suara gemetar. Tidak ada yang muncul, tetapi ia merasa bahwa lubang itu menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar suara misterius. Suara rintihan pun perlahan-lahan berhenti, meninggalkan Laila dalam kesunyian yang mencekam. Dan dalam hati kecilnya, ia tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Laila melangkah dengan hati-hati di tengah hutan yang semakin terasa sunyi. Hanya suara langkahnya di atas daun-daun kering yang memecah keheningan. Namun, langkahnya terhenti mendadak ketika ia melihat sesuatu yang besar di depannya, seekor ular raksasa. Ular itu tidak seperti ular yang pernah ia lihat sebelumnya. Tubuhnya besar, dengan panjang yang bisa mencapai 5 meter lebih, dan sisiknya memantulkan cahaya seperti permata hijau dan emas di bawah sinar matahari yang tersisa. Kepala ular itu terangkat sedikit, tetapi jelas terlihat lemah. Mata merahnya yang besar menatap Laila dengan tatapan penuh kesakitan, seakan meminta bantuan. Laila menyadari penyebab penderitaannya. Sebagian tubuh ular itu terjepit di bawah batang pohon tumbang yang besar. Ia bisa melihat tubuh ular itu menggeliat pelan, berusaha membebaskan diri, tetapi tak berhasil. Beberapa luka terlihat di sisiknya, mengeluarkan cairan berwarna keemasan yang aneh. Napasnya tersentak. "Ini pasti ular raja," gumamnya pelan, teringat cerita ibunya tentang makhluk legendaris penjaga hutan. Ular raja dianggap suci,
pelindung keseimbangan alam, dan siapapun yang menolongnya akan diberkahi, tetapi menghancurkannya berarti membawa kutukan. Namun, di balik rasa takut yang menyelimuti tubuhnya, ada rasa iba yang jauh lebih besar. Ular itu, meski mengerikan, tampak begitu tak berdaya. Laila maju perlahan, memperhatikan setiap gerakan ular itu. "Tenang, aku akan membantumu," katanya pelan, meski ia tidak yakin apakah ular itu mengerti kata-katanya. Tangannya gemetar ketika ia mencoba menyentuh batang pohon itu. Beratnya jauh melebihi dugaannya. Laila memutar otak, berusaha mencari cara. Ia melihat sebuah cabang pohon yang cukup panjang dan kokoh tak jauh darinya. Dengan cepat, ia mengambil cabang itu dan menggunakannya sebagai tuas. "Ayo, aku bisa melakukannya," gumamnya sambil menenangkan dirinya sendiri. Ia mendorong dan mengungkit batang pohon dengan sekuat tenaga. Tubuhnya yang mungil gemetar, keringat bercucuran di dahinya, tetapi ia tidak menyerah. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, batang pohon itu perlahan bergerak. Dengan satu dorongan terakhir, ia berhasil mengangkatnya cukup tinggi sehingga tubuh ular itu bebas. Ular raja itu segera menarik tubuhnya yang besar dan bergerak menjauh dari batang pohon. Laila jatuh terduduk, kelelahan. Namun, ia tersentak ketika ular itu berbalik dan mendekatinya. Ia membeku, tidak tahu apa yang akan dilakukan makhluk besar itu. Ular itu menatapnya sejenak, lalu menundukkan kepalanya, seakan memberi penghormatan. Laila hanya bisa menatap dengan bingung dan kagum. "Apa kau berterima kasih padaku?" bisiknya tanpa sadar. Ular itu kemudian perlahan meluncur kembali ke arah hutan yang lebih dalam, menghilang di antara pepohonan, meninggalkan jejak sisik berkilauan di tanah. Laila hanya bisa terdiam, menyadari bahwa ia baru saja terlibat dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Jantung Laila berdegup kencang saat ia memasang posisi untuk mengangkat batang pohon besar yang menindih tubuh ular raksasa itu. Tangannya gemetar, bukan hanya karena berat pohon, tetapi juga ketegangan yang mencekam. Jika ular itu merasa terancam, ia tahu hidupnya mungkin akan berakhir di tempat itu. Ia mencoba menenangkan dirinya. "Aku di sini untuk membantu," gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada ular itu. Namun, ketika ia memberanikan diri menatap mata ular raja itu, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia duga. Mata merah besar itu tidak menunjukkan ancaman. Sebaliknya, ada rasa sakit yang mendalam, seperti makhluk itu benar-benar meminta pertolongan. Laila menghela napas dalam-dalam, lalu mulai mengerahkan seluruh tenaganya. Batang pohon itu nyaris tak bergeser, tetapi ia tidak menyerah. Ia menggunakan cabang kayu sebagai tuas, mengerahkan setiap otot di tubuhnya yang kecil. Setiap dorongan terasa seperti perjuangan melawan batas dirinya. Saat batang pohon mulai bergeser perlahan, Laila merasakan kelelahan yang amat sangat. Tangannya mulai licin oleh keringat, dan tubuhnya nyaris menyerah. Namun, ia tidak berhenti. Dalam pikirannya, ia tahu bahwa ini adalah pertaruhan besar, bukan hanya nyawanya, tetapi juga rasa kemanusiaannya. Dengan satu dorongan terakhir, ia berhasil mengangkat batang pohon cukup tinggi sehingga tubuh besar ular itu dapat bebas. Suara gesekan pohon terdengar memekakan telinga, dan Laila jatuh terduduk, kehabisan tenaga. Ular raja itu perlahan menarik tubuhnya keluar dari bawah pohon. Gerakannya anggun, meski tubuhnya masih tampak lemah. Laila mundur beberapa langkah, matanya tidak pernah lepas dari makhluk besar itu. Ia siap untuk melarikan diri jika ular itu berubah pikiran dan menyerangnya. Namun, yang terjadi justru sesuatu yang luar biasa. Ular itu berhenti di depannya, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, lalu menunduk perlahan, seolah memberikan penghormatan. Mata merah besar itu kini tampak lebih tenang, dan Laila merasakan sesuatu yang aneh, sebuah koneksi yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Laila berdiri dengan kaki gemetar, tidak yakin apa yang harus dilakukan. "Kau berterima kasih padaku," bisiknya, suaranya hampir tidak terdengar. Ular raja itu menatapnya sejenak, lalu perlahan meluncur pergi, masuk ke dalam bayang-bayang hutan yang semakin gelap. Sisiknya yang berkilauan meninggalkan jejak indah di tanah, seolah menjadi penanda bahwa sesuatu yang besar baru saja terjadi.
Laila berdiri terpaku di tempatnya, masih tidak percaya bahwa ia baru saja menolong makhluk yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita rakyat. Laila berdiri kaku, tak yakin harus berbuat apa saat ular besar itu berhenti dan menatapnya lagi dengan tatapan tajam. Tubuh besar makhluk itu melingkar pelan di tanah, seolah mengisyaratkan sesuatu. Laila merasa bulu kuduknya meremang, tetapi ada sesuatu dalam dirinya, rasa penasaran yang tak dapat ia tolak. "Kau ingin aku ikut denganmu?" Igumamnya pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Ular itu tidak menjawab, tentu saja. Namun, dengan gerakan lambat dan anggun, makhluk itu berbalik, mulai meluncur ke arah yang lebih dalam ke dalam hutan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak sisik yang berkilauan di tanah. Laila menatap jejak itu dan, setelah menarik napas panjang, mulai melangkah mengikuti. Semakin jauh mereka berjalan, suasana hutan berubah. Pepohonan yang tadinya terasa teduh kini tampak lebih besar dan gelap. Kanopi dedaunan di atas kepala semakin rapat, membuat cahaya matahari hanya tersisa sebagai kilauan samar. Udara semakin dingin, dan suara burung serta hewan hutan yang biasanya ramai kini menghilang, digantikan oleh kesunyian yang memekakan telinga. Langkah Laila terhenti beberapa kali ketika ia merasa ragu. Apa yang sedang kulakukan? Kenapa aku mengikuti seekor ular? Pikirnya. Tapi setiap kali ia hendak berbalik, ular itu berhenti dan menatapnya lagi, seolah memintanya untuk melanjutkan perjalanan. Ada sesuatu dalam sorot mata makhluk itu, sesuatu yang membuat Laila merasa bahwa ia sedang diajak menuju sesuatu yang penting. Perjalanan itu semakin aneh. Jalan yang mereka tempuh kini penuh dengan tanaman-tanaman liar yang belum pernah Laila lihat sebelumnya. Beberapa pohon memiliki bunga-bunga besar berwarna ungu yang bercahaya samar, sementara lumut di tanah mengeluarkan kilauan hijau seperti bintang di malam gelap. Ini bukan hutan biasa, bisik Laila, merasakan hawa misterius yang menyelimuti tempat itu. Akhirnya, ular besar itu berhenti di depan sebuah celah besar di antara dua pohon tua yang akarnya melingkar seperti gerbang. Di balik celah itu, Laila melihat sesuatu yang mengejutkan. Sebuah sungai kecil dengan air jernih yang memantulkan cahaya biru, seperti permata yang bercahaya. Ular itu melingkar di tepi sungai, memandang Laila dengan penuh arti. Laila melangkah maju, matanya terbelalak saat melihat pemandangan itu. Sungai itu mengalir tenang, dikelilingi oleh bunga-bunga liar yang tampak seperti berasal dari dunia lain. Di sisi lain sungai, ia bisa melihat sebuah bukit kecil dengan batu besar di puncaknya, dihiasi ukiran-ukiran yang tampak seperti simbol kuno. Apa tempat ini? Tanyanya lirih, merasa seperti baru saja menemukan sesuatu yang tak seharusnya ia lihat. Ular itu tidak menjawab. Ia hanya diam di tempatnya, seperti seorang penjaga yang menjaga pintu gerbang menuju misteri yang lebih besar. Dalam hati, Laila merasa bahwa perjalanan aneh ini baru saja dimulai. Laila berdiri mematung, tertegun di depan tebing besar yang menjulang tinggi. Di tengah tebing itu, sebuah gua dengan pintu batu besar tertutup tanaman merambat berdiri megah, seolah sudah ada di sana selama ratusan tahun tanpa tersentuh oleh manusia. Angin dingin berembus dari celah gua, membawa aroma lembab dan misteri yang membuat bulu kuduknya meremang. Ular besar itu berhenti di depan pintu, mendesis pelan seperti berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Laila memandang dengan ngeri sekaligus kagum ketika tanaman merambat yang menutupi pintu perlahan-lahan bergerak, seolah hidup. Tanaman itu melonggar, dan pintu batu besar itu mulai bergeser, membuka perlahan dengan suara gemuruh yang dalam. Di balik pintu itu, kegelapan pekat menyelimuti, seolah memanggil Laila untuk melangkah masuk. Ia mundur selangkah, naluri manusiawinya memerintahkannya untuk melarikan diri. Namun, ular itu menoleh ke arahnya, mata merahnya bersinar seperti obor kecil di tengah kegelapan. Tanpa kata-kata, ia merasa makhluk itu memintanya untuk percaya. Apa tempat ini? Kenapa aku di sini? Bisiknya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun. Ular itu kembali meluncur ke depan, masuk ke dalam gua tanpa ragu. Tubuhnya yang besar menghilang perlahan ke dalam kegelapan. Laila berdiri di ambang pintu, tangannya gemetar. Semua akal sehatnya memerintahkannya untuk berhenti, untuk kembali ke jalur semula. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya, dorongan kuat yang tak bisa ia abaikan. Dengan langkah berat, ia akhirnya melangkah masuk.
Udara di dalam gua lebih dingin dan lembab, menghembuskan aroma bebatuan dan sesuatu yang lebih tua, sesuatu yang terasa kuno dan sakral. Dinding gua dipenuhi dengan ukiran-ukiran aneh yang menyerupai simbol-simbol kuno. Beberapa simbol itu berkilauan samar, memantulkan cahaya biru kehijauan yang tampak seperti fosfor. Laila berhenti sejenak, matanya terpaku pada ukiran besar di salah satu dinding. Ukiran itu menggambarkan seekor ular besar dengan mahkota di atas kepalanya, melingkar di sekitar sebuah bola bercahaya. Di bawah ukiran itu, ia melihat gambar seorang wanita yang tampak memimpin ular dan makhluk-makhluk lainnya. Ini, legenda Raja Ular, gumamnya, ingat pada dongeng yang sering diceritakan ibunya ketika ia kecil. Ular itu berhenti di tengah ruangan besar yang dipenuhi stalaktit dan stalagmit, lalu menatap ke arah dinding yang lain. Laila mengikuti pandangannya dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Sebuah pintu kecil dari emas, berkilauan di bawah cahaya samar dalam gua. Di atas pintu itu terdapat tulisan kuno yang ia tidak mengerti. Tetapi entah bagaimana, dalam hatinya ia merasa tulisan itu mengandung pesan penting. "Kenapa kau membawaku ke sini?" tanya Laila, merasa suara gemanya memantul di seluruh gua. Ular itu hanya diam, lalu mendesis pelan. Dari pintu emas itu terdengar suara dentingan samar, seperti gemerincing lonceng kecil. Laila merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Langkah Laila terhenti di ambang pintu emas yang kini terbuka lebar. Matanya membelalak, nyaris tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ruangan di balik pintu itu dipenuhi dengan cahaya keemasan yang memantul dari dinding-dinding gua, membuat seluruh tempat itu tampak seperti surga di bawah tanah. Emas bertumpuk hingga setinggi pinggang, permata berkilauan dalam berbagai warna, biru safir, hijau zamrud, merah rubi, menyilaukan matanya. Laila menelan ludah. Pikirannya berputar cepat. Harta sebesar ini. Tidak mungkin ini nyata, gumamnya, setengah kepada dirinya sendiri. Di tengah keindahan itu, ular besar itu meluncur pelan menuju salah satu tumpukan harta. Tubuhnya bergerak seperti gelombang, sisiknya memantulkan cahaya emas hingga tampak seolah-olah ia sendiri terbuat dari logam mulia. Ketika sampai di dekat sebuah tumpukan emas, ular itu mendesak tumpukan tersebut dengan tubuhnya, menggulingkan beberapa keping emas hingga berserakan di dekat kaki Laila. "Apakah ini untukku?" tanya Laila dengan suara bergetar, meski ia tahu ular itu tak akan menjawab. Ular itu menganggukkan kepalanya perlahan, gerakannya penuh kebijaksanaan, seolah-olah ia memahami bahwa Laila telah menyelamatkan nyawanya dan ingin membalas kebaikan tersebut. Namun, Laila masih berdiri terpaku. Bayangan ibunya, yang menunggu di gubuk kecil di pinggir hutan, melintas dalam pikirannya. Dengan harta ini, ia bisa mengubah hidup mereka selamanya. Ia bisa memberi ibunya kehidupan yang lebih baik, membangun rumah baru, dan tidak lagi harus mencari makan di hutan. Namun, keraguan menguasai hatinya. Harta sebesar ini tidak mungkin tanpa konsekuensi. Ia ingat cerita-cerita lama yang pernah ia dengar dari para tetua desa, tentang harta terkutuk, tentang orang-orang tamak yang hidupnya hancur karena mencoba mengambil lebih dari yang semestinya. "Kenapa kau memberiku ini?" bisiknya, matanya menatap tajam ke arah ular besar itu. Ular itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia hanya mendesis pelan, lalu melingkar di atas tumpukan emas seperti penjaga abadi. Namun, tatapan mata merahnya mengisyaratkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak terucapkan. Laila mendekat, tangannya gemetar saat ia meraih sebuah keping emas. Sentuhannya dingin, berat, dan nyata, bukan mimpi. Tapi saat jari-jarinya menyentuh logam itu, ia merasakan sesuatu yang aneh, seperti arus energi yang mengalir melalui tubuhnya. Tiba-tiba, udara di dalam gua terasa lebih dingin, dan gema suara lonceng kecil kembali terdengar dari dalam kegelapan. "Apakah ini berkah, atau ujian?" gumamnya lagi, berdiri di antara kekayaan yang tak terbayangkan dan rasa takut akan konsekuensi yang belum ia pahami. Di tengah keraguannya, ular besar itu kembali mendesis, kali ini lebih keras, seolah menyuruhnya untuk segera memutuskan. Suara desisan itu menggema di seluruh gua, membuat Laila merasa bahwa waktu untuk berpikir sudah hampir habis. Dengan napas tertahan, ia akhirnya meraih satu keping emas lagi dan menggenggamnya erat. Laila berdiri mematung, menatap tumpukan emas yang berkilauan di depannya.
Keinginannya untuk membawa semuanya pulang terus bertarung dengan suara kecil di hatinya yang mengingatkan agar ia tidak tamak. Setelah lama berdiri dalam kebimbangan, ia akhirnya menarik napas panjang dan mengambil keputusan. Tangannya yang gemetar meraih beberapa keping emas kecil, cukup untuk menggenggamnya dengan kedua tangan. Ia merasa itu sudah lebih dari cukup untuk mengubah nasib keluarganya. Hanya ini. Tidak perlu lebih, igumamnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Sebelum melangkah keluar, ia menoleh ke arah ular besar yang masih berdiam di atas tumpukan emas, tubuhnya melingkar penuh wibawa. Laila menatap mata merah sang ular yang kini terasa tidak lagi menyeramkan, melainkan memancarkan rasa tenang. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, terima kasih, Raja Hutan. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Harta ini akan kugunakan dengan bijak, untuk kebaikan, bukan keserakahan. Ular itu hanya mendesis pelan, tetapi desisannya terdengar seperti angin lembut yang menyapu daun-daun di hutan. Laila merasa seolah ucapan terima kasihnya diterima dengan tulus. Ia melangkah mundur, membawa emas yang ia pilih dengan hati-hati. Namun, sebelum ia benar-benar keluar dari gua, pintu batu besar itu mulai bergerak dengan sendirinya. Tanaman merambat yang menutupi pintu kembali menyatu, perlahan menutupi pandangannya dari kilauan emas di dalam gua. Hanya dalam beberapa saat, gua itu kembali tersembunyi di balik tebing, seperti tidak pernah ada sebelumnya. Laila berdiri di depan tebing itu sejenak, menyadari betapa anehnya pengalaman yang baru saja ia alami. Dengan langkah hati-hati, ia kembali menyusuri jalan sempit di hutan menuju desa, membawa serta secercah harapan dan rasa syukur yang mendalam. Namun, di balik rasa lega itu, ia tidak menyadari bahwa di dalam kegelapan hutan, sepasang mata merah lain mengawasinya dari kejauhan, seolah memastikan bahwa Laila menepati janjinya untuk tidak tamak. Laila tiba di rumah menjelang senja. Ibunya yang sedang duduk di depan rumah menunggu dengan wajah cemas. Begitu melihat Laila pulang dengan selamat, ia langsung berlari mendekat. "Laila, kau dari mana saja?" "Ibu khawatir sekali," ujar ibunya dengan nada lega sekaligus marah. Laila tersenyum kecil, lalu membuka genggamannya dan memperlihatkan kepingan emas yang ia bawa. Mata sang ibu melebar tak percaya. "Ini dari mana kau dapatkan ini?" "Ibu, tenang. Ini hadiah dari seseorang yang kukenal di hutan," jawab Laila, menghindari menyebutkan gua emas atau ular besar. Ia tahu, rahasia itu terlalu berbahaya untuk dibagikan. Awalnya, ibunya curiga dan terus mendesak, tetapi Laila bersikeras untuk tidak memberikan detail lebih lanjut. Akhirnya, ibunya menyerah. Dengan emas itu, Laila dan ibunya perlahan memperbaiki kehidupan mereka. Rumah yang hampir roboh kini direnovasi menjadi lebih kokoh, dan mereka bisa membeli makanan yang layak setelah sekian lama hidup dalam kekurangan. Namun, Laila merasa berat memikul rahasia itu sendirian. Setiap malam, ia memikirkan apa yang akan terjadi jika warga desa mengetahui keberadaan gua emas itu. Ia membayangkan kerusakan yang akan mereka timbulkan di hutan, mengusik sang raja ular, dan menghancurkan keseimbangan alam di sekitarnya. Beberapa kali, warga desa bertanya dari mana Laila mendapatkan uang untuk semua perubahan ini. Laila hanya tersenyum kecil dan berkata, "Aku diberi rezeki oleh seseorang yang baik hati." Jawaban itu memuaskan sebagian besar orang, meski beberapa tetap merasa penasaran. Malam harinya, Laila duduk di depan rumah sambil memandangi bulan yang bersinar terang. Ia teringat tatapan mata sang ular dan bagaimana ia merasa dilindungi sepanjang perjalanan aneh itu. Di dalam hatinya, Laila berjanji untuk menjaga rahasia tersebut seumur hidupnya. Namun, di sudut lain desa, desas-desus mulai beredar. Beberapa orang mulai curiga bahwa Laila telah menemukan sesuatu di dalam hutan, sesuatu yang tidak ingin ia bagi dengan siapapun. Laila tidak menyadari bahwa meski ia berusaha menjaga rahasia itu, mata-mata yang serakah telah mulai mengintainya. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Laila serta ibunya perlahan stabil. Mereka tak lagi kelaparan, dan rumah mereka menjadi lebih layak huni. Namun, meski hidupnya berubah, hutan di pinggir desa tetap terasa seperti memanggilnya.
Setiap kali Laila melewati tepiannya untuk mengumpulkan kayu bakar atau sekadar melintas, ia merasakan kehadiran yang tidak kasat mata, seperti ada sepasang mata yang terus mengawasinya. Tapi itu bukan pengawasan yang menakutkan. Sebaliknya, ada rasa aman yang aneh, seolah-olah sang Raja Ular masih menjaganya dari kejauhan. Meski begitu, Laila tidak pernah berani kembali ke gua itu. Bukan karena takut, tetapi ia tahu bahwa menjaga rahasia tersebut adalah satu-satunya cara untuk melindungi keseimbangan hutan dan makhluk-makhluk di dalamnya. Desa tetap hidup dalam kesederhanaan, tetapi desas-desus tentang harta karun di hutan mulai berhembus pelan. Beberapa warga yang iri mulai bertanya-tanya, dari mana Laila mendapatkan kekayaannya yang tiba-tiba. Meski begitu, tidak ada yang benar-benar berani menyelidiki lebih jauh. Hutan itu dikenal angker, dan banyak cerita yang beredar tentang orang-orang yang hilang di dalamnya tanpa jejak. Di suatu malam yang sunyi, Laila duduk di depan rumahnya, memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit. Ia teringat malam ketika ia mengikuti ular besar itu, berjalan ke dalam gua penuh keajaiban. Ia teringat bagaimana ular itu memandangnya, tidak seperti makhluk buas, tetapi seperti penjaga yang bijaksana. Ia tahu, rahasia ini adalah beban, tetapi juga sebuah berkah. Dalam hati, Laila berjanji tidak hanya untuk melindungi hutan, tetapi juga untuk menggunakan kekayaan yang telah ia terima dengan bijak, membantu mereka yang benar-benar membutuhkan tanpa mengeksploitasi alam. Meski desas-desus tidak pernah hilang sepenuhnya, Laila berhasil menjaga misteri itu tetap terkubur di dalam hutan. Sang Raja Ular tidak pernah muncul lagi di hadapannya, tetapi ia tahu bahwa makhluk itu selalu ada di sana, diam-diam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Hutan tetap menjadi tempat penuh rahasia, sebuah dunia yang hanya Laila pernah saksikan dari dekat. Sementara itu, desa kecil itu terus hidup dalam damai, tanpa pernah mengetahui bahwa salah satu dari mereka telah melihat dan menyimpan rahasia paling besar yang dimiliki hutan tersebut. Hutan Kalimantan tetap menjadi tempat penuh misteri, keindahan, dan kehidupan yang tersembunyi di balik rimbunan pepohonannya. Meski tak ada lagi yang berani mengusik ketenangannya, hutan itu terus menjadi saksi bisu dari berbagai cerita yang tidak diketahui oleh dunia luar. Bagi Laila, pengalaman luar biasa itu mengajarkan sebuah pelajaran berharga. Kebaikan hati tidak pernah sia-sia. Bahkan dalam keadaan terjepit, membantu tanpa pamrih dapat membuka jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan emas yang diberikan sang Raja Ular, hidup Laila dan ibunya menjadi lebih baik. Namun, Laila tetap mempertahankan gaya hidupnya yang sederhana. Baginya, kekayaan bukanlah alasan untuk melupakan siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Ia tetap rendah hati dan menjunjung tinggi rasa hormatnya kepada alam, karena ia tahu bahwa alam memiliki caranya sendiri untuk menjaga keseimbangannya. Setiap kali Laila melihat hutan itu dari kejauhan, ia merasa seolah hutan itu sedang tersenyum kepadanya. Ia tahu, di dalamnya masih tersembunyi banyak rahasia, termasuk sang Raja Ular yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Laila tidak pernah mengungkapkan rahasia itu kepada siapapun, membiarkannya tetap menjadi bagian dari cerita magis yang hanya ia simpan dalam hati. Hutan Kalimantan terus bernafas dalam diam, menjadi simbol dari hubungan yang saling menjaga antara manusia dan alam. Dan di tengah desanya yang tenang, Laila hidup dengan keyakinan bahwa ia telah melakukan yang terbaik, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kelestarian alam yang memberinya berkah luar biasa.